Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun pada saat ini kita hanya dapat bertemu melalui ibadah daring, tetapi saya yakin dan percaya rasa rindu kita untuk bersatu hati, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya itu sungguh besar. Mari kita bernyanyi dari himne STT GKI. Dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 2, mulia-mulia namanya.
Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan, dan kami sangat bersyukur Engkau selalu memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, ataupun setiap tugas dan tanggung jawab kami sehari lepas hari. Bapa di sorga, siapakah kami yang selalu mengecewakan Tuhan melalui kata-kata, tindakan dan pikiran kami. Kami Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita akan bersama-sama mendengarkan Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah Engkau yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 19 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya undang kawan-kawan yang ada di rumah yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah online, boleh membuka Alkitabnya dari Yehezkiel pasal 19 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang demikian bunyinya bagi kita sekalian. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi tentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan. Cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabang yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel 19 ayat 10 sampai 11 merupakan kiasan bagian kedua dari Yehezkiel 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Apabila kawan-kawan yang dari rumah membaca dari ayat 1 sampai 9, maka akan melihat bahwa Yehezkiel pasal 19 ayat 1 sampai 14 ini terdapat dua kiasan. Sebelumnya berbicara tentang kiasan singa betina yang melambangkan garis kerajaan Daud dari suku Yehuda yang dijuluki singa yang kuat. Kok bisa singa betina kuat? Tapi di sini dikatakan kuat ya. Nah, induk singa ini melahirkan dan membesarkan dua anak singa yang melambangkan dua raja terakhir yang akan dihukum Allah karena tidak taat kepada Allah. Kerajaan anak singa pertama ditaklukkan Mesir dan rajanya ditawan oleh Mesir. Kerajaan anak singa kedua melakukan kesalahan yang sama dan ditaklukkan oleh bangsa Babel. Rajanya pun ditawan oleh orang Babel, akan dibawa ke Babel sekalian. Kiasan yang kedua menceritakan pohon anggur yang pernah tumbuh subur dan menjadi kokoh dengan cabang yang kuat hingga menjulang tinggi. Tahukah kalian maksud dari kiasan ini? Kiasan ini melambangkan kerajaan Daud yang pernah mengalami kejayaan. Namun kemudian pohon ini tercabut, jarak dan rantingnya dibakar habis, melambangkan berakhirnya kerajaan Yehuda karena ditaklukkan bangsa Babel. Kawan-kawan sekalian yang ada yang beribadah dari rumah, ketika masa kepemimpinan dalam masa kejayaan, raja-raja yang memerintah bersama dengan masyarakat dapat hidup sejahtera, tidak ada satupun kekurangan. Dalam masa kejayaan tersebut, di antara raja-raja tersebut ada yang mengabaikan perintah Tuhan. Raja-raja mulai bersekutu dan mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sebagai manusia. Namun kemampuan manusia terbatas. Mengapa saya katakan terbatas? Awalnya terjadi perjanjian antara raja-raja ini dengan negara-negara sekutu. Dipikir perjanjian itu tulus ya. Ternyata ketulusan itu dimanipulasi oleh bangsa Babel maupun oleh bangsa Mesir. Tertipu. Inilah yang dialami oleh kerajaan Yehuda. Raja-raja yang berkuasa berpikir bersekutu itu dapat bekerja sama dengan ketulusan nyatanya menghancurkan kejayaan kerajaan Yehuda. Pertanyaan refleksi buat kita sekalian. Bagaimana dengan kehidupan kita di masa pandemi ini? Pasti bukanlah sesuatu yang mudah, karena melakukan segala sesuatunya dari rumah. Biasanya aktivitas dilakukan sepenuhnya di kampus STT di KE Banjarmasin. Saya yakin kalian pasti rindu saat ini ya. Coba kalian lihat, aula ini sudah cantik sekali. Saya mau manas-manasin saja kalian yang ada di rumah ya. Semoga tahun depan kita bisa beribadah bersama-sama di dalam ruangan ini. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, virus corona mengharuskan kita beraktivitas dari rumah. Aktivitas kuliah dilakukan sebagian besar di depan laptop maupun handphone. Tanpa sadar, fisik menjadi kurang gerak ya.
dan badanku menjadi berisi ya, seperti saya ini nggak bisa dikancing lagi bajunya ya. Ya, kita rata-rata semakin berisi ya, itu tandanya kita sudah menjadi sehat. Persoalannya di sini bukan hanya persoalan fisik, tetapi yang sangat mengganggu adalah persoalan psikologis. Dulu memiliki ruang untuk mengolah suasana hati dengan bersenda gurau dengan teman, ya, di kampus ini, di depan perpustakaan, kita bisa bercanda, haule, mana kabar? Sekarang kalau kita kangen, kalau ingin melihat kawan, kita lihat TikTok, misalnya TikTok abang kita, ya, abang kita yang di sini, nah, wah, jadi terobati kerinduan kita, ya. Itu salah satu cara untuk mengobatinya, walaupun berbeda dengan hadir dengan online ya, sangat berbeda sekali. Sekarang kita belajar mengolah hati, rasa dan pikiran dengan diri sendiri dan dunia maya. Ya, salah satu caranya mungkin dengan cara bertiktok ria, itu salah satu untuk mengolah stres. Atau kita juga misalnya selfie, macam-macam ya, atau buat konten-konten. Ya, itu salah satu mengolah rasa, mengolah pikir, dan mengolah sikap juga ya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Ya, kita semua dalam masa pandemi diajak memimpin diri kita sendiri di dalam keheningan. Ya kan, keheningan, nggak ketemu teman, kita dengar musik sendiri, biasanya bisa nyanyi bareng sama teman, tapi ini sendiri nanti keluar air mata ya. Kita mengolah rasa, hati, dan pikiran kita melalui keheningan, melalui kediaman. Dan di dalam keheningan dan kediaman itu, kita menghadirkan Tuhan dalam pergelutan kita. Saya memahami, dalam masa pandemi ini tidak mudah belajar dengan cara online. Nanti bisa terdengar suara dosennya, nanti sebentar uak. Nanti sebentar kelihatan gambarnya, nanti hilang dari layar. Bu, saya hilang jaringannya, Bu. Ya mau gimana lagi ya, inilah teknologi. Teknologi memang seperti itu. Itulah selalu ada kekurangannya. Seperti yang dialami oleh raja-raja ini, mereka mengandalkan kemampuan, kekuatannya, tetapi mengabaikan pertolongan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan ilmu dan teknologi 100%, kita juga akan menjadi lemah ya. Kita perlu campur tangan. Contohnya saat ini hikmat Tuhan yang dianugerahkan kepada Paripaldi diadakanlah seperti ini ya, untuk mencegah gangguan jaringan. Kawan-kawan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus yang sekarang beribadah dari rumah, kita pastinya tidak ingin membiarkan hidup kita seperti raja-raja yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya. Kejayaan yang mereka miliki hanya sesaat. Mereka tidak mewariskan nilai-nilai luhur bagi generasinya karena mereka hidup dalam kebobrokan. Sekarang bagaimana dengan kita? Mampukah kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri? Bangun lebih pagi, memang waktu Indonesia bagian barat itu jam 7 ya, Indonesia bagian tengah 08 kita. Bisa jadi saja pada saat kuliah online, sana lisik mata langsung nih. Kameranya mana? Mau lihat wajahnya? Lama sekali benar. Wah, cepat-cepat ya dirapiin. Padahal masih ada aja rambutnya. Itu ya.
Jadi sekarang kita belajar memimpin diri kita sendiri, disiplin, mengatur diri kita sendiri untuk mengelola stres kita, memanajemen cara kita belajar, dan memanajemen cara kita berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Secara khusus bagi kawan-kawan kita yang bergumul dengan skripsi, proposal skripsi, kita doakan supaya mereka sukses ya, supaya mereka bisa lulus yang skripsi semester ini, dan yang proposal semester depan bisa skripsi ya. Nah, jadi melalui firman ini kita diajak untuk bisa menjadi pemimpin mulai dari diri kita sendiri dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh belajar dari Yehezkiel 19 ayat 10 sampai 14. Agar kami boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam masa muda kami, sehingga kami dapat mewariskan nilai-nilai yang baik bagi generasi kami selanjutnya, dan masa depan kami pun dapat tertata dengan baik dan benar bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Saat ini kami bersatu hati di dalam doa, menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, dan pemerintah yang ambil bagian di dalamnya, dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Terkhusus dalam menangani kasus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai pemimpin-pemimpin kami, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Agar negeri ini terus berkembang dan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam belas kasih anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami juga mengucap syukur atas kasih dan kebaikan yang telah Kau berikan bagi keluarga kami. Kami memohon penyertaan-Mu agar keluarga kami masing-masing pribadi dapat dituntun untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati orang tua, bahkan sanak saudara kami, yang dekat ataupun jauh daripada kami saat ini. Bentuklah mereka dalam kesukacitaan dan senantiasa sabar dalam usaha pekerjaannya. Terlebih, Kau diberikan perlindungan dimanapun mereka berada. Tanamkanlah kebijaksanaan di hati mereka, supaya mampu membangun hidup yang harmonis, saling mengayomi, menerima, dan mencintai. Terkhususnya, semakin diperbaharui ke arah yang lebih baik, dan tetap kuat dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa bagi lembaga STT GKE, juga bagi dosen, staf, dan mahasiswa yang ada di dalamnya. Kiranya Bapa memberkati proses perkuliahan kami melalui daring, agar dapat terlaksana dengan baik. Berkati alat dan jaringan yang kami gunakan untuk proses belajar mengajar.
Lindungilah kami semua Bapa pada saat ini agar kami tetap sehat dan terhindar dari virus corona yang sedang merajalela di wilayah kami. Sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, rezeki kami di dalam tangan-Mu, terutama dosen dan staf yang selalu bersedia membantu kami. Berikan mereka kekuatan dan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Juga bagi kakak kami yang saat ini sedang menulis proposal skripsi dan skripsi, kiranya Engkau juga memberkati proses demi proses yang mereka lewati. Kiranya apapun solusi saran yang mereka terima dapat memperkaya penulisan mereka. Kami serahkan lembaga SCTGKE Banjarmasin beserta dosen, staf, dan mahasiswa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk janda duda, yatim piatu, orang lansia, dan orang yang sedang mengalami kesusahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau jamah hidup mereka, Engkau berikan mereka kekuatan perlindungan Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan kehidupan mereka hari lepas hari dengan baik Tuhan. Kiranya kasih penyertaan-Mu selalu berada di dalam hati mereka Tuhan. Engkau kuatkanlah setiap kehidupan mereka yang mereka jalani Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk para pekerja di ladang Tuhan, baik bagi pendeta, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan pengurus kategoria lainnya. Kami bersyukur Tuhan sudah memberi kepada mereka tugas mulia dan suatu tanggung jawab yang begitu besar dan serius. Ya Tuhan, bagi mereka kami berdoa supaya Tuhan memampukan mereka dalam tugas dan pelayanannya dengan kasih karunia, serta pengurapan Roh Kudus yang berasalnya daripada Engkau ya Tuhan. Bangkitkanlah semangat di dalam hati mereka oleh firman-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah mereka dengan sukacita-Mu, dan kiranya mereka dikuatkan oleh Roh Kudus, serta diingatkan akan tanggung jawabnya atas umat-Mu. Dan berilah mereka roh hikmat, kebijaksanaan, dan kami berdoa juga untuk keluarga mereka, agar Tuhan memberi mereka kekuatan, perlindungan, dan rahmat yang besar untuk masa depan mereka. Ya Tuhan, inilah doa syafaat dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan kesaksian pujian oleh perwakilan Pendeta Dr. Remni Mulyani, MSc. Mulai dari
Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Dengarkan nas pengantar persembahan 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan sebagian yang ada pada kami. Ini merupakan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati persembahan ini, biarlah dikelola hanya untuk kemuliaan, kepujian nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya bernyanyi dari himne jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kemudian berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Pepti Mulyani MSc. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.